Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, saya Ida Rizkiah SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2024 dengan NIM 10720240057 dan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 330 Airapa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kabar kita semua sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya anakku. Siapa yang memimpin doanya? Ayo dipimpin oleh anak ibu Taisar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak ibu. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita untuk negara Republik Indonesia, maka marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo anak ibu semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak ibu, silahkan duduk. Ibu akan mengabsen kehadiran kita pada hari ini. Tengok dulu anak ibu siapa yang tidak hadir di sampingmu. Ada enggak anak ibu? Iya, alhamdulillah kita hadir semuanya ya. Masih ingatkah anak ibu apa pembelajaran kita sebelumnya? Apa itu anak ibu? Iya, tentang hadiah. Kita pembelajaran kita sebelumnya tentang hadiah, yang mana itu hadiah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang karena dia mendapat penghargaan untuk menghormatinya ya anak ibu ya. Berarti hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sama kita nanti di akhirat. Yang pertama itu surga apabila kita memperbuat yang baik, dan neraka apabila kita memperbuat yang buruk. Ya, itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Biar kita semangat, marilah sama-sama kita breaking dulu ya anak ibu. Tepuk kelas 5. Ya, terima kasih anak ibu. Berarti kita semuanya sudah semangat yang akan mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini ya.
Ya, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ketika kehidupan telah berhenti. Tujuan pembelajarannya adalah siswa-siswi ibu akan memahami makna dari hari akhir. Yang kedua, siswa-siswa ibu akan bisa menjelaskan makna hari akhir. Dan yang ketiga adalah anak-anak ibu semuanya bisa mengetahui tentang dan menjelaskan tentang ciri-ciri hari akhir ataupun tanda-tanda hari akhir. Ya, paham anak ibu? Ya. Ibu akan mengadakan pertanyaan pemantik. Yang mana pertanyaan nanti harus dijawab anak ibu ya. Ya. Apakah kalian pernah melihat bencana alam? Iya, kapan Seperti kebakaran, banjir. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak ibu. Dan yang kedua adalah, pernahkah kalian melihat peristiwa kematian seseorang? Iya, apa anakku? Iya, dia pernah melihat neneknya yang meninggal. Tepuk tangan untuk anak ibu. Dan yang selanjutnya adalah, bagaimanakah perasaanmu ketika melihat bencana alam? Apa anakku? Saya akan minum seperti tenaga dan atau pakaian. Bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk anak ibu. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, udah ibu bilang tadi apa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini kan? Dan kita asesmen awal dulu ya. Seperti pertanyaannya. Pada hari akhir atau hari kiamat itu adalah, iya nak ibu? Hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak ibu. Dan yang selanjutnya, apakah yang terjadi setelah hari kiamat? Saya Bu, Iya anakku. setiap orang akan menerima balasan sesuai amalnya. Iya, bagus sekali. Jawaban yang mantap. Yang selanjutnya, apakah yang terjadi setelah hari kiamat menurut ajaran agama Islam? Iya anakku. Alam berbisa akan hancur dan manusia dibangkitkan dari kubur. Iya, bagus sekali. Pertanyaan terakhir adalah, setelah kita dibangkitkan di hari akhir nanti, maka setiap orang itu akan Saya Bu, apa anakku? dihisapkan menerima balasan sesuai amal perbuatannya. Iya, bagus sekali. Dari asesmen awal ini ibu melihat anak-anak ibu sudah pada pintar semuanya. Berarti udah belajar di rumah ya anak ibu ya. Udah belajar. Apakah kamu siap akan mempelajari pelajaran kita pada hari ini? Ya. Ya, iya. Apakah kamu masih semangat anak ibu? Iya. Bagaimana perasaanmu ketika mempelajari pendidikan agama Islam dengan ibu? Iya, semangat. Ibu akan memutar satu video. Kita akan perhatikan dengan jelas ya anak ibu. Tonton dengan jelas. Akan ibu tayangkan di depan. Maka kamu ikuti, teliti, pikirkan apa yang ada di dalam video tersebut ya anak ibu ya. Ya Ibu. Di mana nanti video ini kita akan bekerja dengan mengerjakan kelompok. Ada di situ nanti ibu bagi LKPD-nya. Di situ nanti akan kita cantumkan apa yang kita dapat di dalam video tersebut ya anak ibu ya. Ya Bu. Kita mulai. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir.
Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu kapan hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ibu sekalian, dari video tersebut kita akan mengerjakan tugas kelompok. Akan ibu bagikan, di mana nanti ada di situ yang mau kita isi di dalam kelompok masing-masing. Sebelumnya udah ibu bagi kelompoknya. Ya, yang pertama adalah kelompok ini, kelompok pertama. Yang kelompok kedua yang ini anak ibu. Yang kelompok ketiga yang ini. Di situ di sini juga nanti ada cara mengerjakan tugas yang ada dalam kelompok tersebut ya. Ya, silakan dibuat kelompoknya seperti berkeliling ya. Ya, ambilkan alat tulismu, juga bukumu, buku panduannya. Ya, kalau ada yang tidak mengerti anak ibu, ditanyakan sama ibu ya. Kalian kelompok pertama, kelompok kedua, dan yang ini kelompok ketiga ya anak ibu. Ada yang tidak paham anak ibu? Dari sini kita buat sepakat kita mengerjakan pekerjaan kelompok ini dalam 20 menit ya. Ya, dikerjakan, satu yang menulis, satu yang mencari jawabannya, satu yang membilangkan jawabannya. Kerja kelompok.
Ada yang tidak mengerti anak ibu? Ya, kerjakan dengan berkelompok. Jangan kau buat kawanmu aja yang mengerjakan, harus sama-sama dikerjakan. Kerjakan, baca dulu yang mana yang tidak bagus, dibuang, yang bagusnya baru dimasukkan ke dalam tugas tersebut. Setelah kita membuat tugas kelompok ini, maka akan kita presentasikan, di mana nanti satu orang yang mempresentasikannya ke depan dalam satu kelompok. Ya, anak ibu paham? Ya, udah semuanya anak ibu? Udah siap semuanya? Iya. Sekarang kita akan mempresentasikan tugas kita. Tugas kelompok ini satu orang perwakilan dari kelompoknya ya. Yang dipimpin anak ibu. Kelompok pertama oleh anak ibu. Siapa kelompoknya anakku? Ayo, presentasikan ke depan nak. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah kamu yang tahu? Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Hari akhir itu adalah hari ketika kehidupan di dunia ini berakhir. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur dan dia hadapan kepada Allah. 2. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia? Kita harus beriman kepada hari akhir karena itu adalah salah satu ajaran dalam agama Islam yang wajib diyakini. Beriman kepada hari akhir membuat kita sadar bahwa setiap perbuatan kita akan ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Agar kita bisa mendapat balasan yang baik hari akhir, kita harus selalu berbuat baik dan mengakui ajaran agama Islam dengan benar. Kita harus beriman kepada Allah, berdoa, salat, dan melakukan amal ibadah dengan ikhlas. Iya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Di hari akhir, Allah akan mengadili semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Orang yang baik akan masuk surga dan orang yang buruk akan masuk neraka. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia? Dengan beriman kepada hari akhir, kita jadi lebih berhati-hati dalam berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan balasan yang baik di hari akhir?
Selain itu, kita harus berlaku jujur, membantu orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kita juga harus menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan semua orang di sekitar kita. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Dan untuk kelompok ketiga dipersilahkan anak ibu. Siapa yang mewakili? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Hari akhir itu sangat penting karena itu adalah waktu kita mendapatkan balasan atas segala amal perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia. 2. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Apa manfaatnya dari kehidupan kita di dunia? Manfaatnya adalah kita akan hidup dengan penuh tanggung jawab, berbuat baik, dan memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 3. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan balasan yang baik di hari akhir? Selain itu, kita harus berlaku jujur, membantu orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kita juga harus menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan semua orang di sekitar kita. Dengan melakukan semua ini, kita berharap bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah dan akhirnya masuk ke surga di hari akhir. Iya, masih adakah yang ada pertanyaannya? Ada yang tidak mengerti tentang yang dipresentasikan kawan kita, anak ibu? Iya, dipersilakan anak ibu dulu. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua yang telah mempresentasikan tugas-tugas kita bersama. Dan selanjutnya kita sudah mempresentasikan tugas kelompok kita, dan nanti akan ada lagi tugas asesmen formatif ya anak ibu. Coba kita perhatikan dulu, ada di depan layar. Ketika kehidupan kita telah berhenti, berarti kita semuanya udah berhenti hidup di dunia ini. Maka ada nanti sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat siapa nih ibu? Iya, Israfil yang telah meniup sangkakala. Maka dunia ini, dunia kita yang cantik dan yang megah ini akan hancur semuanya. Tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Maka kita akan menuju kehidupan akhirat, di mana nanti anak ibu kita hidup ini di dalam 4 fase. Yang pertama hidup di dalam alam kandungan orang tua kita, itu namanya kehidupan di dalam perut orang tua kita, berarti sebelum lahir. Dan yang kedua itu adalah kehidupan setelah lahir, yaitu kehidupan di alam dunia. Kamu akan mengetahui tentang bermain, belajar, apa lagi anak ibu? Makan, minum, kamu akan mengetahuinya. Anak ibu kelas 5 masih semangat? Iya, tepuk semangat. Masih semangat kan anak ibu? Jangan ada yang tidak semangat. Kita akan mempelajari kehidupan kita setelah berhenti di dunia ini. Dan yang ketiga anak ibu, kehidupan fase ketiga adalah kehidupan di alam setelah kita meninggal. Maka kita akan hidup di dalam kubur. Maka di situ fase ketiga. Dan yang keempat adalah setelah dikubur, maka kehidupan kita selanjutnya adalah kehidupan di akhirat.
Ya. Coba anak ibu perhatikan. Ini tentang apa ini anak ibu? Longsor. Longsor terjadi di mana-mana. Di mana yang kalian ketahui tentang ada longsor? Ada di Natal. Ada di mana lagi? Ada di Aceh ya anak ibu. Ya udah paham ini tentang longsor. Dan yang kedua anak ibu ada lagi, yaitu tentang gempa bumi. Dunia ini akan digoyang. Itu namanya gempa bumi. Ya. Dan yang selanjutnya, gambar apa ini anak ibu? Tsunami yang terjadi di daerah-daerah kita di Kabupaten Mandailing Natal ini. Pernahkah anak ibu ada yang pernah di Batahan? Di mana lagi tsunaminya? Di Aceh. Nah, apa lagi anak ibu? Yang satu lagi banjir. Banjir juga di mana-mana. Hujan deras, banjir. Terus apa lagi bu? Karena tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sekeliling kita, maka terjadi banjir, akan menyumbat saluran-saluran air ke dalam air yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Akan terjadi banjir. Terus apalagi bu? Pepohonan yang telah ditebang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi banjir. Kenapa ibu? Karena air itu ditahan oleh akar-akar yang ada di dalam hutan. Kalau tidak lagi tertahankan oleh pohon-pohon yang ada di dalam hutan, maka terjadilah banjir ke daerah kita tersebut. Dan tanda-tanda selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, yang mana terbitnya matahari dari sebelah timur. Sebenarnya kan? Dan sekarang akan terbit sebelah barat. Dan yang selanjutnya munculnya Dajjal, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus munculnya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Lanjutnya ibu, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ada juga tugas kita, yaitu akan ibu bagi LKPD-nya. Ini untuk asesmen formatif yang ibu bilang tadi. Silahkan diisi anak ibu. Ada yang tidak mengerti anak ibu? Iya. Terima kasih anak ibu. Ya. Setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini dan sudah kita membuat asesmen formatif atau asesmen akhir, di mana kita akan membuat kesimpulan bahwasanya dari pembelajaran kita ini adalah kita akan paham atau bisa menjelaskan tentang makna beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini dengan hati bahwasanya hari akhir itu adalah ada dan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Kehidupan dunia ini akan hancur. Bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Bagaimana perasaanmu? Ibu belajar sama ibu? Senang. Ya, alhamdulillah.
Nah, pembelajaran kita ini akan kita ulang di rumah ya Nak Ibu, dan kita akan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran selanjutnya adalah tentang kehidupan kita di hari akhir ada nanti beberapa macam, dan juga hikmah beriman hikmah percaya kepada hari akhir, dan akan kita pelajari pada fase selanjutnya. Mudah-mudahan kita bermanfaat hari ini pembelajaran kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, maka kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tayangan video pembelajaran untuk melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.